Gini ya, menjadi ahlul Quran itu, ahli Quran itu satu kemuliaan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di kalangan manusia. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Jadi ada manusia itu yang dianggap keluarga oleh Allah. Siapa dia ya Rasulullah, kata para sahabat? Ahlul Quran. Orang-orang yang ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran? Nah, ahlul Quran ini para ulama berbeda pandangan. Siapa ahlul Quran? Di antaranya yang layak disebut dengan sebagai ahlul Quran itu adalah orang yang hafal Al-Quran 30 juz dengan keimanan. Ya, hafal Al-Quran 30 juz dengan keimanan. Karena ada juga orang itu menghafal Quran itu tanpa iman itu ada. Contohnya ada orang yang non muslim, ya, orang non muslim, dia itu hafal Quran, menghafal Quran. Ada juga orang-orang yang non muslim itu tujuannya untuk apa? Untuk mencari keburukan Islam dalam Quran, kemudian dia hantam Islam itu. Nah, itu dia hafal Quran tetapi tidak dengan keimanan. Nah ya, jadi ahlul Quran itu diantaranya adalah orang yang hafal Quran seluruhnya dengan keimanan. Kemudian ahlul Quran itu adalah orang yang berteman dengan Al-Quran. Berteman dengan Al-Quran. Macam mana berteman dengan Al-Quran? Hari-harinya itu memang ditemani dengan Quran. Sambil dia santai duduk, dia menghafal Quran, membaca gitu ya. Kadang-kadang dia tidak membaca, tidak menghafal, dia buka Quran, baca terjemahannya. Oh, ini maksudnya ini, baca tafsirnya, oh maksudnya ini gitu ya. Kadang-kadang ketemu kawannya, coba dengarkan hafalanku, kita murojaah. Nah, itu juga termasuk berteman dengan Quran. Dia tentukan waktu membaca Quran, misalkan dari maghrib sampai isya, ku dek ngapalah, pokoknya ku membaca Al-Quran, jangan ganggu. Nah, itu juga berteman dengan Quran. Itu diantaranya orang yang disebut dengan ahlul Quran, ya. Dan juga orang yang berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran, tetapi kemudian dia tidak bisa hafal-hafal, tetapi dia terus berusaha sampai mati, dia berusaha menghafal, tidak hafal-hafal. Itu nanti insya Allah juga digolongkan dengan ahlul Quran juga, gitu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu tidak sama, setiap guru caranya itu tidak sama ya. Setiap guru caranya tidak sama supaya bisa jadi ahlul Quran itu. Di antara caranya ya supaya bisa jadi ahlul Quran itu, yang pertama senantiasa dekat dengan Quran, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran gitu ya. Yang kedua, usahakan hafal Quran. Hafal Quran. Yang ketiga, kemudian dia kemudian senantiasa apa ya, selain dia hafal, membaca Al-Quran, senantiasa membaca. Selain dia hafal, dia juga harus membaca. Pak, akulah hafalnya Pak, ya tidak apa-apa, tetap membaca, gitu ya. Para sahabat itu yang hafal-hafal Quran itu biasa juga membaca Quran juga deh, membaca, nengok gitu ya, mushafnya, gitu. Nah, untuk jadi hafiz Quran banyak caranya, ya, banyak caranya. Di antaranya dengan belajar sungguh-sungguh, menghafal sungguh-sungguh. Itu adalah di antara cara menjadi hafiz Quran. Kemudian yang kedua, menghormati, menghargai pengajarnya, guru Qurannya. Itu juga bisa menjadi sebab kalian dibuka hatinya supaya cepat hafal Quran. Ada kisah tentang seorang yang gurunya sudah meninggal dunia, kemudian dia datang ke kuburan gurunya. Kemudian dia berdoa untuk gurunya ini. Setelah dia berdoa untuk gurunya, dia berdoa untuk dirinya sendiri. Ya Allah, berkahilah ilmu guruku ini untukku. Maksudnya dia minta ilmu gurunya untuk dia. Maka setelah pulang dari situ,
otomatis secara langsung dia hafal 10 juz Al-Quran tanpa dia menghafal. Iya, karena dia begitu menghormati gurunya, menghargai gurunya, sampailah mati pun didatangi, didoakan. Saking dia cinta dengan gurunya tadi itu. Dia katakan pada Allah, ya Allah, berkahilah ilmu guruku untukku. Maka pulang dari situ dia langsung hafal 10 juz Al-Quran. Kemudian menggunakan adab dalam Al-Quran. Dengan Al-Quran itu harus dengan adab. Maka Bapak tidak suka kalau ada anak yang membaca Quran, menghafal Quran sambil ngobrol, sambil main, sambil makan gitu ya. Ada orang itu dulu, ini cerita beneran, yang tadi benar juga, yang ini benar juga. Ada orang itu suami istri miskin, suami istri yang sangat miskin. Saking miskinnya di rumahnya itu tidak ada isinya. Rumahnya itu tidak punya meja, tidak punya lemari. Ya yang ada ya sekedar yang dibutuhkan kayak alat masak begitu barangkali ya. Lantainya tanah. Rumahnya itu kalau dia berdiri maka sejengkal dari kepalanya inilah atap, sudah sampai atap. Pendek rumahnya. Nah gitu. Saking dia tidak punya duit untuk buat rumah gitu. Akhirnya istrinya nih ngomong kepada suaminya, "Bang, kita ini sudah miskin, keterlaluan sekali ya." Keterlaluan bagaimana? Sudah miskin, makan susah, hidup susah, Quran lagi tidak punya di rumah kita. Tidak punya Quran. Ini kan namanya kita ini hidup keterlaluan. Ngomong sama suaminya. Ya terus bagaimana? Ya kita usahalah beli Quran kayak gimana caranya. Akhirnya mereka itu usaha dapat duit belikan mushaf Quran yang seperti ini ya bang. Quran. Belinya sore hari, dapat duit sore hari bawa pulang Quran. Alhamdulillah kita sudah punya Quran. Nah, alhamdulillah. Akhirnya kita ini tidak terlalu keterlaluan lagi. Meskipun miskin ada Al-Quran di rumah kita. Senang mereka punya Quran. Kemudian mereka ini terjadi kebingungan. Apa yang dibingungkan? Bingung naruh Qurannya di mana? Karena tidak punya meja, tidak punya lemari, tidak punya kursi. Tidak mungkin Al-Quran ini kita taruh di bawah kan? Iya. Lalu bagaimana? Waduh, ini kalau besok bisalah saya ke hutan kata suami nyari kayu kayak buat para gitu ya ditaruh Qurannya di situ. Kalau ini sudah malam ini gimana caranya? Masa kita Quran ditaruh sejajar dengan kita? Tidak adab kita nih dengan Quran. Oh iya benar juga. Lalu bagaimana solusinya? Bingunglah suami istri ini. Akhirnya jadi gini sajalah solusinya. Daripada kita bingung-bingung, kita gantian tidurnya. Satu orang tidur, satunya megang Quran. Taruh di atas kepalanya gini. Atau dipegang begini. Pokoknya jangan sampai Quran itu di bawah kita. Gimana? Sepakat. Akhirnya mereka ini sepakat, istrinya tidur dulu, suaminya berdiri itu tidak duduk, berdiri nunggu Quran karena takut Qurannya lebih rendah dari dia. Pegang Qurannya. Kemudian lah ngantuk, dapat jadwal istrinya bangun, wudu, pegang Quran, suaminya tidur. Begitu terus sepanjang malam tuh gantian. Salah ngantuk tidak tahan lagi, bangun istrinya tidur gitu. Gantian gitu. Pas subuh bangun selesai, mereka heran, betul-betul heran, seheran-herannya. Karena begitu subuh datang, dua-dua suami istri ini sudah hafal Al-Quran 30 juz. Tanpa sama sekali mereka membacanya. Heran enggak kalian? Ya dia aja heran. Apa yang menyebabkan mereka ini dibuat Allah hafal dengan Qur'annya? Adab terhadap Al-Quran. Maka jangan sekali-kali kalau tidak punya wudhu pegang Quran. Jangan sekali-kali Quran dilempar-lempar. Jangan sekali-kali Quran taruh di bawah. Jangan sekali-kali kakinya menjulur ke arah Quran. Jangan sekali-kali Quran dipakai untuk bantal. Gitu ya. Itu diantara cara kita itu menjadi ahlul Quran. Gitu kira-kira ya. Nah, itu bukan cuman mereka aja yang tahu. Mereka ini karena bingung mereka datang kepada ustadz, kepada ulama di sana itu.
Mereka datang ke pesantren, ngelapor, kami mengalami kejadian aneh Ustaz. Kenapa? Begini-begini ceritanya. Jadi sekarang kalian berdua hafal Quran, hafal. Sudah kita tes yuk, tes. Sampai dites di depan para santri yang hafiz itu, para santri penghafal Quran di masjid, di depan orang-orang banyak itu, tidak satu pun huruf yang hilang, tidak satu pun harokat yang salah. Masya Allah. Ya. Jadi ahlul Quran itu banyak caranya. Dengan cara belajar iya, menghormati gurunya iya, menghargai Qur'annya itu lebih lagi, banyak caranya ya. Menyebarkan Quran itu juga cara untuk jadi ahlul Quran. Macam mana menyebarkan Quran? Ya kalian tuh sering-sering ngajak orang ikut hafalan, sering-sering ngajak orang ikut ngaji, mengingatkan pas jadwal ngaji, yuk kita pergi ngaji yuk, nyepuk nih sobat ngaji, yuk ku lama dek ngaji. Itu termasuk dakwah, menyebarkan Quran ya. Ada kawan-kawan kalian yang tidak hadir hari ini misalkan, itu kalian ajak besok kita ginya Quran, kita ada tasmi mendengarkan ini setoran 1 juz. Nah, itu juga bagian dari menjadi ahlul Quran ya, kurang lebih begitu. Kalau yang dari versi Bapak, dari guru yang lain mungkin beda lagi, tidak apa-apa, sama saja ya. Yang penting sampai. Kalau kita ke Pangkal Pinang, boleh kita lewat Sungai Liat, boleh kita lewat Puding, boleh. Yang penting sampai Pangkal Pinang. Kalau kita mau ke pantai Temberan ya. Kalau mau ke pantai Temberan itu kita lewat Pangkal boleh. Artinya kalau dari sini Puding, udah Puding Z, udah Z Kemuje, Petaling terus sampai Pangkal belok kiri sampai ke Temberan nanti. Atau kita dari sini lewat Sungai Liat boleh juga, dari sini Puding, bis Puding Kayu Besi, terus Sempan ya, terus sana lagi belok kanan sampai juga Temberan gitu, sama-sama. Jadi cara menjadi ahlul Quran itu banyak macamnya, tergantung bagaimana gurunya mengajarkan kalian gitu ya. Cukup ya, jelas ya.